Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita senantiasa tetap memanjatkan puji syukur acara yang sangat menentukan bagaimana seorang calon guru lebih yang kita tunggu syafaatnya di hari kemudian, insya Allah. Yang saya hormati Bapak Lima peserta destinasi, yang saya hormati Bapak calon guru penggerak Agus Salam. Hari ini destinasi calon penggerak yaitu aksi nyata budaya pesisir. Pertemuan ini kita akan mencoba untuk menggali apa sebenarnya maksud daripada diskriminasi itu. Ya. Jadi sebentar ini Pak Agus Nawan akan menampilkan sebuah gagasannya, kemudian ada pertemuan terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan itu selalu dipesankan kepada kegiatan belajar mengajar, dan ini dilakukan melalui presentasi. Kita nanti akan melihat bagaimana calon guru penggerak menyampaikan presentasinya terkait dengan aksi nyatanya pada budaya positif. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyimak. Pak Ibu, hari ini harus kita mendukung dan mempersiapkan diri sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik, sehingga tujuan yang akan dicapai oleh calon guru penggerak ini bisa tercapai dengan baik. Ya, saya rasa apa yang saya sampaikan ini cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah memberi kita kekuatan, semangat. Meskipun semangat itu semakin menipis, tapi kita harus kuatkan dengan tekad kita yang telah ada di sini. Dan tidak lupa pula kita bersahabat kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi penyerang bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, pertama saya ucapkan terima kasih banyak di kegiatan ini atas atensi partisipasinya hadir dalam kegiatan diseminasi saya. Adapun tujuan dari kegiatan saya nanti adalah suatu konsep dari pembelajaran guru penggerak, yaitu budaya positif. Itu saya akan istilahnya diseminasi adalah kegiatan transformasi pengetahuan apa yang sudah saya dapatkan, kita kembangkan ke sekolah, kita kembalikan ke sekolah. Jadi kita bisa nanti bersama-sama membahas. Mungkin materi ini pernah didapat baik itu di luar ataupun di dalam sekolah, tapi kita refleksi kembali sebagai penguatan kita untuk menyongsong tahun ajaran tahun 2024-2025. Baik Bapak Ibu, Pak Rahmat bisa di next salam guru penggerak. Mungkin tidak perlu perkenalan karena kita satu atap satu rumah, jadi saya hanya menyebutkan nama saya Kusuma Setia, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Next. Oke, sebelum melaksanakan kegiatan diseminasi ini, ada satu hal yang saya lakukan dulu. Ada rancangan aksi nyata seperti RPP atau modul belajar. Kita tidak langsung mengajar Bapak Ibu, tapi kita punya konsep perancangan dulu sebelum beraksi melakukan diseminasi. Kenapa saya membuat rancangan? Karena dilatar belakangi dengan visi sekolah. Visi sekolah kan unggul dalam pembelajaran, ramah lingkungan, dan berpraktek profil pelajar Pancasila. Inilah yang akan saya masukkan dalam
kaitannya dengan penerapan budaya positif di sekolah. Bagaimana murid yang merasa tidak nyaman akhirnya nyaman nanti dan mengurangi penghargaan untuk merubah karakter. Nanti ada materi penghargaan, kemudian hukuman dan motivasi intrinsik dari seorang murid. Next, Ibu di dalam pembelajaran sudah membuat keyakinan kelas dan sekolah juga sudah membuat keyakinan sekolah. Namun murid juga harus mengetahui keyakinan sekolah kita, bukan hanya kita saja, tapi murid juga. Begitupun dengan kelas, jangan hanya membuat peraturan kelas, tapi tidak membuat keyakinan kelas. Kemudian nanti setelah ada kegiatan pembuatan keyakinan kelas, ada kegiatan segitiga restitusi. Ini salah satu alternatif menyelesaikan masalah siswa, bukan solusi selamanya, tapi salah satu cara. Jadi kita di situ nanti bukan hanya tugasnya guru BK menyelesaikan masalah siswa, tapi kita juga sebagai murid Bapak Ibu, sebagai guru, sebagai pendidik mengetahui kebutuhan peserta didik. Adapun tujuan saya merancang aksi nyata ini, pertama mewujudkan budaya positif dalam penerapan keyakinan sekolah, keyakinan kelas sebagai wujud kesepakatan bersama. Itu yang pertama, adanya keyakinan kelas nanti. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian bagaimana menciptakan kenyamanan belajar bagi murid dengan menerapkan posisi kontrol manager. Nah, ini yang harus kita ketahui, kita berada di posisi mana sebagai pendidik nantinya. Apakah penghukum, apakah membuat merasa bersalah bagi siswa, ataukah seorang manajer. Itu yang akan saya bangun komunikasinya di forum diseminasi ini. Kemudian membangun komunikasi dua arah dengan murid sehingga dapat mengetahui kebutuhan pasar yang diinginkan murid. Next, bagaimana tolak ukurnya rancangan aksinya tersebut berhasil atau tidak? Terdapat poster keyakinan kelas pada masing-masing kelas. Sudah saya, kalau tolak ukurnya hanya di kelas 8 sebagai wali kelas 8 sudah ada, berarti kelas 9, kelas 7 itu juga harus ada nanti keyakinan kelasnya. Makanya saya harapkan wali kelasnya datang untuk menerima saling berbagi materi ini. Kemudian bagaimana guru dapat menerapkan segitiga restitusi ketika ada siswa yang mempunyai masalah masalah pribadi, masalah dalam kelas, itu yang harus juga diketahui. Lini masa tindakan. Pertama, saya tidak serta-merta langsung ada di sini membuat diseminasi. Pertama, saya menyusun materinya, otomatis Bu, saya menyusun materi, kemudian melapor kepada Ibu, saya akan melaksanakan diseminasi. Kemudian menyusun indikator bagaimana tercapainya keyakinan sekolah itu dan keyakinan restitusi itu. Kemudian membuat poster tentang keyakinan sekolah, itu sudah ada, meskipun belum dilalui, tapi sebelum itu sudah ada poster keyakinan sekolah saya, yang saya buat. Kemudian dan terakhir kita bisa bersama-sama mengevaluasi rencana program kerja dan meminta umpan balik dari rekan sejawat terkait program kerja yang telah dirancang. Misalnya keyakinan sekolah atau nanti penerapan segitiga restitusi Bu untuk guru-guru. Next Pak. Ya, mungkin jadi kalau saya bagaimanapun tadi perasaan saya juga harus senyum 30 detik. 1, 2, 30. Sudah mungkin? Oke, next. Oke, kesepakatan forum diseminasi. Cukup 2 saja Bu ya, tidak usah ditambah. Karena kalau kita sudah tahu aturan forum, kita bisa mungkin menghayatinya dalam perbuatan. Menghargai siapapun itu otomatis kita bisa laksanakan di sini. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Jadi ketika ada yang berbicara,
Kita harus menjadi pendengar yang baik. Baik Bapak Ibu, ini adalah 6 materi yang akan saya paparkan secara sederhana tentang budaya positif. Ada 6. Ini gambarnya gambar ketika saya di Arus sekitar 10 tahun yang lalu. Iya, ini forum santai saja Bapak Ibu. Nanti kita bisa berdiskusi ataupun bisa membuat kesimpulan tentang materi ini. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti tadi Pak. Ya. Pertama, disiplin positif. Itu yang pertama dilakukan guru untuk menerapkan budaya positif. Kemudian 2, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, posisi kontrol atau restitusi. Kemudian yang keenam, segitiga restitusi. Next. Nah, sekarang disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, sekarang coba diulangi dulu. Ya, ini yang perlu kita bahas dulu. Dalam fenomena sekarang, kita sebagai pendidik atau guru, apakah disiplin ini di sekolah kita apakah hanya paksaan atau lahir dari pujian atau memang hukuman? Pak Sabri bisa? Disiplin yang kita ketahui bagaimana sih sebenarnya kalau arti dari disiplin Pak Sabri? Ya, apakah disiplin itu berhubungan dengan hukuman? Atau disiplin karena ingin dapat pujian, atau disiplin memang lahir dari hatinya siswa? Terima kasih. Saya cuma ingin menyampaikan penerapan disiplin positif yang terjadi di sekolah kita. Saya ambil contoh pada saat anak-anak diajak berkemah, itu awalnya merasa bahwa itu adalah dipaksa sama gurunya. Nah, setelah dia melaksanakan, terlaksana 1-2 hari, akhirnya muncul dalam dirinya, ternyata ini adalah kebajikan. Disiplin itu bermanfaat pada dirinya. Jadi dengan sendirinya dari paksaan tadi itu berubah menjadi kesadaran atau keinginan atau kesenangan, kesukaannya dalam melakukan kegiatan tersebut. Jadi saya lebih banyak mengevaluasi anak di sini. Awalnya memang agak ada paksaan, namun setelah dia menjalankan, dia bisa sadar sendiri, punya disiplin positif sendiri. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Next sisi. Oke. Ini adalah 6 karakter yang ada di profil pelajar Pancasila, itu yang akan dikaitkan dengan budaya positif kita. Saya rasa kita sudah paham semua. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Next. Motivasi perilaku manusia, ini yang kedua ya. Motivasi perilaku manusia. Coba next. 3 motivasi perilaku manusia. Jadi seorang manusia itu punya motivasi untuk melakukan sesuatu. Ada 3 menurut teori ya. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin yang satu dan kedua itu mungkin sering motivasi itu lain dari dirinya sendiri, bukan hanya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kalau di dalam kelas Bapak Ibu, nah sering itu dijanji siswa kalau juara dapat ini, itu kan motivasi dari luar, bukan motivasi dari dalam. Atau misalnya berani kau belajar, boleh melo, itu kan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau tidak kumpul tugas, silakan bersihkan WC. Nah, motivasinya karena tidak mau membersihkan WC, akhirnya dia belajar. Ini yang ketiga yang perlu kita pikirkan bersama, bagaimana motivasi itu lahir dari keinginannya sendiri untuk menghargai dirinya. Moga misalnya penggunaan helm. Apakah penggunaan helm itu untuk menghindari ketidaknyamanan? Kan kalau menggunakan helm untuk menjaga keselamatan, jadi sudah untuk menghargai diri kita. Seperti itu analoginya bagaimana menghargai diri sendiri dengan misalnya menggunakan helm ketika berkendara. Saya yakin kalau saya pakai helm, saya tidak akan misalnya menghindari, saya tidak menghindari terjadinya kecelakaan. Berarti ada sikap menghargai dirinya sendiri. Bukan karena kalau ada helm terjaga dari keselamatan, tapi karena memang dia menghargai dirinya. Next, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Coba next. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini yang sudah materi ketiga Bapak Ibu ya. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Berarti ada kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Contoh keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu. Coba ke anunya Pak Rahmat. Bukan yang slide lain, PPT lain, yang pelatihan mandiri saya. Coba keluar, ya aksi nyata. Coba di bagian awal. Coba ya, next. Ini sebelum saya ingat waktu kelas 7 Bu, kelas 7 tahun lalu saya menerapkan pelatihan mandiri ini dan disiplin positif ini keluar sertifikatnya. Jadi mungkin ini yang menjadi dasar saya memberikan materi budaya positif untuk keyakinan kelas. Coba next, manfaat disiplin positif. Next, apa itu keyakinan kelas? Sebelum saya hari dalam kelas untuk memberikan keyakinan kelas kepada siswa-siswa, saya memberi materi dulu apa itu keyakinan kelas. Tidak langsung anak-anak langsung membuat keyakinan kelas ya, tidak. Tapi saya memberikan materi, namun segala bentuk peraturan kelas kami tulis dulu peraturan kelas di kelas 7 saat itu. Setelah ada peraturan kelas itulah yang dibentuk menjadi nilai-nilai positif, kemudian menjadi keyakinan kelas. Coba next Pak. Ini ciri-cirinya, itu sudah tadi dijelaskan. Next, kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini mungkin tidak jelas, tapi ada gambar saya di situ bagaimana menjelaskan kepada siswa dulu. Kita bentuk dulu, kita telah dulu, kita cari dulu apa itu peraturan kelas yang ada dalam kelasnya, kelas 7 saat itu. Kemudian memberi materi apa itu keyakinan kelas. Next. Nah ini setiap siswa menulis keyakinan kelasnya masing-masing. Kemudian digabung menjadi satu nanti. Kemudian ditelah menjadi keyakinan kelas yang menyeluruh. Next Pak. Ini kegiatan masih menuliskan. Sedangkan ini masih menuliskan. Ini kegiatan menempelkan
keyakinan kelasnya di papan tulis. Next door. Nah, ini keyakinan kelas sudah ada dari mungkin 10 siswa. Kemudian saya tuliskan dan dijadikan satu. Next. Nah, ini pembaliknya. Ya, coba ke PPT yang tadi, Pak. Breaking, mungkin breakingnya satu-satu saja. Kalau saya silakan meregangkan badan. Ya, es krim tidak ada, Pak. Es krim belum masuk ke sekolah. Iya, bisa berdiri, Bu. Ya, silakan berdiri. Ya, silakan berdiri. Ya. Sudah? Kita lanjut ya, Bu. Masih siap? Masih semangat? Ya. Mungkin bahas 10 menit. Bisa gitu kayak kita akan membahas sebuah video nanti. Coba next. Yang kebutuhan dasar manusia. Pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan sebenarnya, hal itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada tak salahkan siswa, yang salahkan siswa atau murid ketika dia berbuat sesuatu. Ada kebutuhannya yang belum, kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Itulah tugasnya kita sebagai pendidik, memahami kebutuhan mereka. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi.
mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebagai
sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Ya, itu tadi video pengantar pertama dari 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa di next kembali Pak di yang PPT-nya, bukan video yang tadi PPT yang pertama. Maksimal yang ya. Ini tadi ada kebutuhan dasar manusia ada 5. Kita sudah menyimak video yang tadi. Semoga terpatri dalam proses yang akan kita laksanakan kepada siswa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bagaimana dia bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Coba next Pak. Next. Ya, ada studi kasus. Ini satu kasus bisa menjawab 5 kebutuhan tadi. Jadi jangan sampai ada satu siswa, Ibu Suleika, terserah sampai ke Ibu Suleika, guru di kelas 9, Pak Rahmat misalnya, sudah bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Tommy namanya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang. Bapak-bapak Andre. Nah, mereka dengan paksa, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Suleika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Apa yang dilakukan Ibu Suleika maka Tommy melakukan hal itu? Kalau 5 tadi kebutuhan murid bisa terjawab. Coba gitu Pak, next. Nah, alasan Tommy pertama untuk bertahan hidup, alasannya misalnya ini. Nare yang yang ada murid mengambil bekalnya orang karena lapar, karena memang butuh makan, lapar, dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Bukannya alasan lapar, tidak dibawakan bekal juga sama orang tua, tidak dikasih kamar uang jajan. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kongka anak-anak sering begitu kan kejadian. Nah, mungkin dia tidak bawa uang atau tidak ada memang bekalnya untuk makan.
Akhirnya dia mengambil bekalnya temannya. Alasan Tommy yang kedua, karena kasih sayang dan rasa diterima. Karena dia merasa senang temannya ketika memperhatikan dia. Kata anak, nah ya kan atau baru diperhatikan. Nah itu alasan kedua. Temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi lapor supaya lewat orang tuanya perhatikan anaknya karena dia butuh perhatian. Itu kebutuhan kedua. Kemudian alasan ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi mitol nih gara-gara apa aja jago minasan lainnya. Nah karena dia butuh kebutuhan dasar kekuasaan, dia menjadi penguasa kelas, penguasa sekolah. Itu juga ditemukan mungkin Bapak Ibu di sekolah ya di sini mungkin. Next, alasan keempat, kebebasan. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya, dia cerita anak, kamu tuh bekal yang ini, tapi bosan sama bekalnya yang diberikan orang tuanya. Akhirnya dia ambil makanan temannya karena dia ingin bebas dengan makanan yang ada. Alasan yang kelima, kesenangan. Karena dia melakukan iseng saja dan menikmati peristiwanya temannya kesal. Enggak tahu anak waktu aku mau cobi-cobi. Anak tugas supaya Pak, pero itu yang temannya kesal. Akhirnya cemburu dan sebagainya menangis. Ada tuh siswa yang begitu. Jadi itu mungkin 5 kebutuhan dasar manusia jadi yang bisa diperlakukan untuk murid. Jadi ada yang bisa memberikan pertanyaan atau penjelasan kejadian yang sudah dialami selama menjadi guru? Ada? Maksudnya suatu kejadian dari 5 kebutuhan ini ternyata bukan mempelajari, ternyata dia ingin kebutuhan lain yang belum terpenuhi. Itu yang harus diketahui dulu. Tidak langsung diberi hukuman, tidak langsung dikasih penghargaan dan sebagainya. Jadi ini mungkin sudah diselesaikan untuk kebutuhan murid. Atau kalau ada pertanyaan silakan bisa Bu. Atau memberikan suatu pandangan atau sudah bisa kita laksanakan di sekolah. Bagaimana kebutuhan ini? Ya Pak, Bu Akimah. Terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Jadi saya tanyakan mengenai kebutuhan dasar dari siswa ini yang mengenai kekuasaan dengan kesenangan. Nah, bagaimana kita sebagai guru membatasi kesenangan itu dengan kebutuhan dasar siswa mengenai kesenangan dan kekuasaan itu sehingga tidak berdampak negatif ke dalam suasana kelas. Sangat menarik Bu. Ini sudah lompat sama jangkauan materi. Tadi ada kan keyakinan kelas, itu yang harus dibangun dulu. Itu yang harus dibangun keyakinan sekolah dulu, kemudian keyakinan kelas. Ketika terjadi seperti ini, nanti saya lanjut bagaimana guru, bukan hanya guru tugasnya guru BK menyelesaikan masalah, tapi guru juga saat itu punya tugas namanya restitusi. Kalau ada siswa seperti itu, jangan panggil guru BK, jadi kita punya lagi restitusi atau selesaikan masalahnya dengan menanyakan keyakinan kelasnya. Itu mungkin bukan solusi untuk selamanya, tapi alternatif. Next, lanjutnya materi ya. Ini posisi kontrol restitusi. Next, 5 posisi kontrol guru untuk menyelesaikan masalah. Kita tidak tahu di mana posisi kita sekarang. Guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, kemudian guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Mungkin kita lihat saja videonya, kita belajar bersama.
kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Aduh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana kita ke sekolah. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bawa saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ini beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam meski teman, guru berbicara dengan nada suara ramah atau cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dengan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima Manager adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri,
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ini dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih. Tadi itu video tentang 5 posisi kontrol. Ada 5, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah sekarang kita berada di posisi mana? Yang ideal kan memang posisi manajer, tapi kita pernah menjadi penghukum, pernah, apalagi membuat merasa bersalah. Yang ini banyak juga teman. Iya. Tapi tugas kita bersama menjadi seorang manajer. Kita membuat keyakinan kelas, kemudian ketika terjadi sesuatu kita gunakan keyakinan kelas itu untuk menjawab dari segala permasalahan siswa. Pertanyaan-pertanyaan untuk memantik bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap masalah yang dia perbuat. Bisa di next Pak? Atau ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Lanjut. Nah ini kata-kata 5 posisi kontrol. Misalnya guru berbuat, kemudian ada guru berkata hasilnya bagaimana, kemudian dampak pada murid. Kalau penghukum itu dampaknya pasti selalu memulai kesalahan ketika penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri. Kalau teman lemah, tidak mandiri, tergantung kalau kita posisikan diri kita sebagai teman. Kemudian pemantau menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini masih memberikan penghargaan atau hukuman. Kalau kita sebagai manajer yang ideal itu memang mampu mengevaluasi diri, murid mampu mengevaluasi diri dan bagaimana caranya murid bisa memperbaiki dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kita berikan. Next Pak. Next, posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Next, nah sekarang yang terakhir, segitiga restitusi. Ketika kita sudah terapkan posisi manajer, ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah alternatif menggunakan tahapan segitiga restitusi. Pertama ada menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Next Pak. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Next. Kemudian berbuat salah itu hal yang manusiawi, kemudian tidak ada manusia yang sempurna, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini contoh-contoh kata ketika kita menstabilkan identitas. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah kamu.
Apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Next, Pak. Nah, sekarang validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Next. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita validasi apa yang sudah dilakukan. Apakah penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu contohnya memvalidasi. Ini menanyakan keyakinan. Lanjut, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak yang memunculkan motivasi secara intrinsik dan dalam sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Coba. Nah, ini contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lakukan. Apa nilai yang kita percaya pada sekolah kita ini? Kemudian apa nilai yang kita sudah sepakati? Kemudian apakah kamu bisa memperbaiki dirimu? Kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu contoh pertanyaan-pertanyaan. Coba di videonya, Pak, kita lihat. Materinya masih ada mungkin 8 menit itu video. Kalau video lebih yang segitiga itu sih, bukan itu, Pak. Ya. Ya. Ini video terakhir sebelum video saya. Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan. Ya, restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas.
tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah, bangga bisa bersahabat dan berhati. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa
yang telah kita sepakati. 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Bisa ditampilkan tugas saya dulu, mungkin Pak Iqbal juga ada di situ. Ini kalau cuma sekali lagi bukan video yang natural.
keyakinan kelas apa yang Pak? Kalau kamu mau memperbaiki kesalahan hari ini, apa rencana yang kamu lakukan agar tidak terulang? Saya akan tidur dari awal dan mengatur alarm Pak dan meminta ibu saya membangunkan saya dari awal Pak. Kapan rencana itu? Apa itu kamu melakukan? Besok. Mau besok? Kalau begitu, terima kasih. Memberi Tuhan yang memberi lebih baik. Pak, Silakan kembali. begini Pak. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Rusnati Maira, kelas 9. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Agus telah mengajak saya untuk berdiskusi menyelesaikan masalah saya tadi dan saya berjanji tidak akan terlambat lagi di sekolah. Terima kasih. Benar, tadi kamu dipanggil sama mereka ya? Kenapa? Saya terlibat di kantin waktu presentasi misi Pak. Kamu punya alasan untuk besar itu? Ya Pak, aku apa tidak sempat sama sekali Pak. Iya, saya paham. Tapi apa kira-kira kamu tidak melanggar keyakinan mas kamu? Namun Pak, karena saya tidak tidur, saya ingin menceritakan Selain kejujuran, masih ada kesepakatan kelas yang kamu melanggar? benar tidur. Kira-kira apa yang kamu harus lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Saya telah tidur, Pak, dan mencoba sarapan sebelum sekolah. Kalau begitu kamu rencananya kamu mulai melakukan Besok Pak. besok ya. Jadi silakan kembali kelasnya. Barakatuh, perkenalkan nama saya Gerhan, kelas 8. Saya sedang berdiskusi dengan Pak Agus untuk menemukan solusi atas masalah yang telah saya perbuat. Saya akan berusaha jujur dan menghargai diri bertemu. Terima kasih. Berikutnya, kita terakhir saya kira terima kasih, tapi kita kan mau ya terakhirnya. Mungkin ada beberapa ibu yang masih ingin bertanya atau beri suatu pandangan mengenai segitiga restitusi. Kalau saya secara pribadi, sebenarnya kita sering melakukan ini, namun hanya sampai apa yang coba Pak? Yang sebelumnya sampai validasi tidak ada yang salah saja, tapi tidak pernah menanyakan keyakinan karena tidak ada keyakinan kelas yang tertanam di dalam kelas. Itu yang perlu kita pikir bersama, bagaimana untuk membuat keyakinan kelas. Meskipun kita bukan wali kelas Bapak Ibu, tapi kita punya keyakinan belajar di kelas kita. Misalnya keyakinan kelas belajar bahasa Indonesia. Jadi saya punya dua keyakinan kelas sebagai wali kelas dan keyakinan mengajar bahasa Indonesia. Bagaimana siswa yakin dengan belajar bahasa Indonesia dia bisa bertanggung jawab dan sebagainya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita akhiri. Dua gimana? Itu tadi cuma skenario. Itu salah satu tugas saya buat skenario. Tapi seperti itu nanti modelnya kalau kita melakukan restitusi. Kalau kasus yang natural mungkin tidak seperti itu. Lebih susah kalau kita membuat skenario daripada kalau ada memang siswa yang berkasus. Kalau ada siswa yang berkasus kan natural. Tidak seperti itu. Ini hanya contoh tugas tadi. Jadi kita punya tugas memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan keadaan dan menstabilkan keadaan validasi tindakan yang salah yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya, ada Pak.
posisi segitiga restitusi. Kan tadi coba ya Pak, ada 3 ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah sering kita lakukan. Ini yang menanyakan keyakinan tidak jarang, karena kita tidak menerapkan keyakinan kelas jika dalam kelas. Jadi itu yang perlu diperbaiki dulu. Tugas kita bersama membuat keyakinan kelas, kemudian ketika ada yang melakukan kasus, kita tanyakan, kita buat pernyataan untuk menjawab pemantik dari terjawabnya menanyakan keyakinan tadi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri saja. Tapi kata terakhir untuk saya, pernah juga mengikuti ketika lupa karya, kita bahas ini mungkin sama Pak Iqbal Pak, budaya positif dulu itu lupa karya. Kalau bukan Pak Iqbal Pak Oskan, saat itu saya bilang ini hanya senjata rahasia sementara untuk segala permasalahan siswa. Disiplin positif, budaya positif, kita bisa menemukan karakter siswa itu utuh karena belajar sepanjang hayat ketika mereka dewasa. Kadang orang yang bagus sekali karakternya ketika kita mengajar SMP, ketika dewasa cuek sekali. Ada yang ketika SMP itu rajaannya dari semua jenis kebutuhan dasar mereka ingin memenuhi, akhirnya dia jadi penguasa dan sebagainya. Tapi ketika dia naik beranjak dewasa, dia yang menjadi paling baik, paling penyapa. Jadi kita bisa menilai, mengukur itu di masa depan. Tugas kita hanya berusaha dengan salah satu cara itu menerapkan segitiga restitusi. Kalau tidak ada pertanyaan dulu, saya akhiri saja. Terima kasih atas partisipasi dalam tes ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ibu. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan Bapak Agus tadi. Mudah-mudahan pembelajaran kita petik. Dan intinya di sini bahwa mari kita bersama-sama menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Tentu ini kita bisa terbangun jika kita melakukan kolaborasi dan komunikasi yang baik. Ya, intinya sebagai seorang pendidik, tentunya bahwa sebelum kita mendisiplinkan siswa, tentu kita harus mengajak diri sendiri dulu untuk disiplin positif. Karena alangkah tidak ironisnya jika kita terlalu berharap anak-anak itu menerapkan disiplin positif, sementara kita guru yang mengabaikan sendiri daripada disiplin itu. Jadi itu yang kita harus tanamkan dalam hati. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang meluangkan waktu untuk hadir bersama pada tempat ini, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak.